Ceria, cegah diri dari pneumonia. Halo semuanya, perkenalkan, saya Siti Fauzia Al-Haq dari program studi S1 Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Sumedang. Di sini saya akan memberikan edukasi dan mengajak kita semua untuk menjaga diri agar terhindar dari bahaya penyakit pneumonia. Pneumonia adalah salah satu penyakit infeksi pada saluran nafas bawah yang menyebabkan kantung di paru-paru terisi dengan cairan atau nanah. Tanpa kita sadari, pneumonia ini merupakan kasus penyakit yang banyak terjadi, termasuk di Indonesia. Pneumonia banyak terjadi pada kelompok umur 1-4 tahun dan meningkat pada umur 45-60 tahun. Di Indonesia, provinsi dengan kasus pneumonia terbanyak yaitu di Nusa Tenggara Timur sebanyak 38,6%, di Aceh 35,6%, Bangka Belitung 34,8%, Sulawesi Barat 34,8%, dan Kalimantan Tengah 32,7%. Berdasarkan tingginya angka kasus tersebut, diharapkan dengan adanya video ini kita dapat mengurangi risiko infeksi, karena infeksi dapat menyebar melalui berbagai cara, seperti kontak langsung dengan permukaan yang terkontaminasi atau melalui udara yang tercemar. Dengan menjaga kebersihan, baik pada diri sendiri, lingkungan, maupun benda-benda yang sering digunakan, risiko penyebaran penyakit dapat diminimalkan. Tujuan yang selanjutnya yaitu untuk meningkatkan kesadaran akan kebersihan. Kesadaran ini mencakup pemahaman tentang bagaimana kebersihan dapat mempengaruhi kesehatan dan kualitas hidup. Tujuan yang selanjutnya yaitu untuk memperbaiki pola hidup. Dengan menjaga kebersihan dan pola hidup yang baik, individu tidak hanya terhindar dari penyakit, tetapi juga menciptakan suasana hidup yang lebih nyaman dan menyenangkan. Berikut beberapa gejala penyakit pneumonia yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu sakit kepala. Sakit kepala dapat terjadi sebagai akibat dari reaksi tubuh terhadap infeksi. Pada pneumonia, tubuh merespon infeksi dengan melepaskan zat kimia yang dikenal sebagai sitokin untuk melawan kuman. Zat ini dapat menyebabkan peradangan di seluruh tubuh, termasuk di kepala, yang dapat memicu rasa sakit kepala. Selain itu, demam yang sering terjadi pada pneumonia juga dapat menyebabkan sakit kepala. Yang kedua yaitu gelisah. Gelisah atau kecemasan seringkali muncul pada penderita pneumonia, terutama jika infeksi sudah mengganggu fungsi pernapasan. Kesulitan bernafas dan penurunan kadar oksigen dalam tubuh dapat menyebabkan perasaan cemas dan gelisah. Selain itu, rasa tidak nyaman dan rasa khawatir tentang kondisi kesehatan juga bisa menyebabkan peningkatan kecemasan pada penderita. Yang ketiga yaitu penurunan nafsu makan. Penurunan nafsu makan ini adalah gejala umum pada banyak penyakit infeksi, termasuk pneumonia. Tubuh yang sedang berperang melawan infeksi akan menghasilkan zat-zat kimia yang dapat mempengaruhi sistem pencernaan, menurunkan rasa lapar, dan mengurangi keinginan untuk makan. Selain itu, gejala seperti demam, sakit tubuh, dan kelelahan dapat membuat penderita merasa tidak ingin makan. Yang keempat, sesak nafas atau napas cepat. Sesak nafas atau napas cepat adalah gejala utama pneumonia. Hal ini dapat terjadi karena infeksi mengganggu kemampuan paru-paru untuk bertukar oksigen dengan darah. Pembengkakan dan peradangan di jaringan paru-paru dapat membatasi ruang untuk pernapasan yang efektif, membuat tubuh berusaha keras untuk mendapatkan oksigen yang cukup. Hal ini seringkali disertai dengan pernafasan yang cepat dan dangkal atau bahkan perasaan tercekik. Yang kelima yaitu badan membiru atau sianosis. Badan atau kulit yang membiru atau yang dikenal dengan istilah sianosis adalah tanda serius dari pneumonia yang parah. Hal ini terjadi ketika kadar oksigen dalam darah sangat rendah yang menyebabkan perubahan warna pada bibir, ujung jari tangan dan kaki, atau bahkan pada wajah. Sianosis menunjukkan bahwa tubuh tidak mendapatkan oksigen yang cukup, yang mengindikasikan bahwa infeksi telah mempengaruhi fungsi pernafasan secara signifikan dan membutuhkan perhatian medis segera. Lalu, apa sih penyebab dan faktor risikonya? Penyebab dan faktor risiko pneumonia yang pertama yaitu usia. Usia yang ekstrim, baik sangat muda atau bayi, maupun sangat tua atau lansia,
dapat meningkatkan risiko terkena pneumonia. Pada bayi dan anak kecil, sistem kekebalan tubuh mereka belum sepenuhnya berkembang, sehingga lebih rentan terhadap infeksi. Sementara itu, pada orang tua, sistem imun cenderung melemah seiring bertambahnya usia, yang membuat tubuh lebih sulit untuk melawan infeksi. Selain itu, pada usia lanjut, adanya penyakit penyerta seperti diabetes, penyakit jantung, atau gangguan paru-paru juga dapat meningkatkan kerentanannya terhadap pneumonia. Yang kedua yaitu gaya hidup. Gaya hidup yang tidak sehat seperti kurangnya aktivitas fisik, pola makan yang buruk atau stres kronis dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan risiko infeksi termasuk pneumonia. Yang ketiga yaitu merokok. Merokok adalah salah satu faktor risiko utama untuk pneumonia. Rokok dapat merusak saluran pernafasan dan mengurangi kemampuan tubuh untuk membersihkan kuman dari paru-paru. Asap rokok dapat menyebabkan iritasi dan peradangan pada saluran pernafasan, serta menurunkan efektivitas sistem kekebalan tubuh dalam melawan infeksi. Selain itu, rokok juga dapat meningkatkan risiko infeksi bakteri atau virus pada paru-paru, termasuk pneumonia. Yang keempat yaitu bakteri, virus, atau jamur. Bakteri yang menjadi penyebab paling umum adalah Streptococcus pneumoniae. Penyebab selanjutnya yaitu virus, seperti virus influenza atau flu. Yang terakhir yaitu dapat disebabkan oleh jamur. Meskipun terbilang jarang, namun hal ini dapat terjadi pada individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Lalu apa yang harus dilakukan untuk mencegahnya? Untuk pencegahannya terbilang cukup sederhana, namun kita harus menerapkannya. Yang pertama, rajin mencuci tangan dan hidup bersih. Yang kedua, perbaikan gizi dan pola hidup sehat. Yang ketiga, cegah polusi udara dalam ruangan dan lingkungan. Dan yang keempat yaitu pemberian imunisasi. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir adalah langkah sederhana, namun sangat efektif untuk mencegah penyebaran kuman, termasuk bakteri dan virus yang dapat menyebabkan pneumonia. Tangan seringkali menjadi media penularan kuman melalui kontak dengan benda yang terkontaminasi atau langsung dari penderita yang batuk atau bersin. Oleh karena itu, mencuci tangan secara rutin, terutama setelah menyentuh permukaan umum, makan, atau menggunakan toilet, sangat penting untuk mencegah infeksi. Selanjutnya yaitu perbaikan gizi dan pola hidup sehat. Gizi yang baik dan pola hidup yang sehat dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh lebih mampu melawan infeksi yang dapat menyebabkan pneumonia. Konsumsi makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, protein, dan karbohidrat yang seimbang, serta cukup tidur dan aktivitas fisik adalah bagian penting dari menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Dengan tubuh sehat, resiko infeksi paru-paru akan berkurang. Selanjutnya yaitu cegah polusi udara dalam ruangan dan lingkungan. Paparan polusi udara, baik di dalam ruangan seperti asap rokok, pembakaran bahan kayu bakar, atau batu bara maupun di luar ruangan seperti asap kendaraan dan pabrik, dapat merusak saluran pernapasan dan meningkatkan risiko terkena pneumonia. Untuk itu, penting untuk menjaga kualitas udara dengan menghindari kebiasaan merokok, meningkatkan ventilasi di rumah, dan menggunakan alat penyaring udara jika perlu, serta menghindari paparan polusi luar ruangan, terutama bagi anak-anak dan orang-orang lanjut usia yang lebih rentan. Yang terakhir yaitu pemberian imunisasi. Pemberian imunisasi adalah langkah preventif yang sangat efektif untuk mencegah beberapa jenis pneumonia yang disebabkan oleh bakteri atau virus tertentu. Selain langkah-langkah tersebut, faktor lingkungan juga memainkan peran penting dalam pencegahan pneumonia. Di samping itu, memperhatikan sanitasi air dan fasilitas umum juga dapat mengurangi risiko penyebaran penyakit. Terakhir, edukasi mengenai gejala pneumonia dan pentingnya penanganan medis sejak dini dapat membantu mencegah pneumonia yang dapat berkembang menjadi lebih parah, serta mengurangi angka kematian akibat infeksi ini. Pencegahan yang komprehensif mencakup faktor individu, lingkungan, dan sistem kesehatan yang saling mendukung. Dengan adanya video dan pemaparan tadi, diharapkan angka kasus pneumonia dapat menurun, terutama di Indonesia. Semoga kita semua dapat mengimplementasikan apa yang harus dilakukan untuk
mencegah terjadinya peningkatan kasus pneumonia.